Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan setelah bapaknya berusia 100 tahun. 14 tahun setelah kelahiran Ismail alaihissalam. Usia ibunya ketika mendapat berita gembira tentang kelahiran Ishak alaihissalam adalah 90 tahun. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Surah As-Saffat ayat 112-113. Dua anak Nabi Ishak alaihissalam, Al-Iz dan Yakub. Dalam kisah ahli kitab disebutkan bahwa Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan seorang wanita bernama Rifqah binti Batwail ketika bapaknya masih hidup. Saat itu beliau berusia 40 tahun. Pada awalnya sang istri mandul, kemudian dia berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Akhirnya sang istri pun hamil, kemudian melahirkan dua anak. Anak pertama bernama Aisu, di kalangan bangsa Arab, lebih dikenal dengan nama Al-Ish. Dialah yang menjadi nenek moyang bangsa Romawi. Sedangkan anak kedua bernama Yakub alaihissalam, atau dikenal dengan nama Israel, yang kemudian menjadi rujukan nasab Bani Israel. Nabi Ishak alaihissalam lebih mencintai Al-Is karena dia anak pertama. Sedangkan istrinya lebih mencintai Yakub karena dia yang paling kecil. Suatu saat ketika usia Nabi Ishak alaihissalam sudah tua renta dan pandangannya lemah, dia menginginkan makanan berupa binatang buruan. Maka diperintahkannya Al-Is untuk pergi berburu dan memasakkan untuknya. Dia berjanji akan mendoakan keberkahan baginya. Untuk itu pergilah Al-Is mencari buruan. Sang istri Rifqah yang mengetahui hal tersebut memerintahkan si bungsu Yakub untuk menyembelih dua ekor kambing yang terbaik di antara kambing-kambingnya dan agar dibuatkan makanan sebagaimana yang diinginkan bapaknya. Lalu dihidangkan agar dia didoakan olehnya. Kemudian Rifqah memakaikan Yakub alaihissalam pakaian saudaranya. Di leher dan tangannya ditempelkan kulit kambing karena saudaranya orang yang berbulu lebat sedang dirinya tidak. Lalu Yakub datang dan menghidangkan makanan tersebut. "Siapa engkau?" tanya Ishak alaihissalam. "Anakmu," jawab Yakub alaihissalam. Suaranya adalah suara Yakub alaihissalam, sedangkan kulit dan bajunya adalah Al-Is. Ujar sang bapak sambil memeluk sang anak dan meraba-rabanya. Setelah selesai makan, Nabi Ishak alaihissalam mendoakan Yakub alaihissalam agar dia menjadi anak yang memiliki kedudukan paling tinggi di antara saudara-saudaranya, menjadi pemimpin mereka dan bangsa sesudah mereka, serta agar sang anak diberi rizki dan keturunan yang banyak. Ketika Nabi Yakub alaihissalam keluar dari ruangan bapaknya, datanglah Al-Is seraya membawa pesanan bapaknya. Lalu sang bapak bertanya, "Apa ini wahai anakku? Ini makanan yang engkau inginkan. Bukankah engkau telah membawa sebelumnya? Lalu aku memakannya dan kemudian aku telah mendoakanmu." "Tidak, demi Allah." Ketika itu, taulah Al-Is bahwa saudaranya telah mendahulinya. Dia sangat marah sekali, sehingga dia sempat mengancam akan membunuhnya jika sang bapak telah meninggal. Lalu dia minta bapaknya untuk mendoakannya dengan doa yang lain. Oleh karena itu, Nabi Ishak mendoakannya agar keturunannya menjadi penguasa di muka bumi ini dan agar mereka diberi rizki dan buah-buahan yang banyak. Mengetahui ancaman kakak kepada adiknya, sang ibu memerintahkan Yakub alaihissalam untuk pindah ke tempat saudaranya bernama La'ban yang tinggal di negeri Haran dan menetap di sana hingga kemarahan saudaranya mereda dan agar Yakub menikahi putri Laban. Dia pun minta kepada suaminya Ishak alaihissalam untuk menyuruh hal serupa kepada Yakub dan mendoakannya. Lalu Nabi Ishak pun melakukannya. Nabi Yakub menuju negeri Haran.
Nabi Yakub alaihissalam akhirnya pergi meninggalkan kampungnya di akhir malam. Suatu saat ketika berada di sebuah tempat dalam perjalanannya, dia tidur dengan meletakkan kepalanya pada sebuah batu. Lalu dalam tidurnya dia melihat tangga yang turun dari langit hingga ke bumi. Dia melihat para malaikat turun naik, lalu Tuhan Tabaraka wa Ta'ala berkata kepadanya, "Sungguh aku akan memberkahimu dan akan memperbanyak keturunanmu dan akan aku jadikan tempat ini bagimu dan keturunan sesudahmu." Ketika bangun dari tidurnya, Yakub alaihissalam merasa gembira dengan mimpi tersebut. Dia bernazar jika nanti dia telah kembali ke tengah keluarganya, niscaya akan dia bangun sebuah tempat beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan apa saja yang Allah karuniakan kepadanya sepersepuluhnya untuk Allah. Kemudian batu yang digunakan sebagai alas kepalanya ketika tidur diberi tanda dengan minyak agar mudah dikenal. Dia namakan tempat itu dengan nama Baitul Ail. Maksudnya adalah Baitullah. Karena itulah tempat yang kini disebut Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam sebagaimana yang akan dikisahkan kemudian. Nabi Yakub alaihissalam menikah dan mendapatkan keturunan. Ketika Nabi Yakub alaihissalam tiba di negeri pamannya, Haran, sang paman memiliki dua anak putri. Sang kakak bernama Laya, sedangkan adiknya bernama Rahil. Yakub alaihissalam menginginkan sang adik sebagai istrinya karena lebih cantik. Sang paman menyetujuinya dengan syarat dia mengembalakan kambingnya selama 7 tahun. Setelah masa tersebut dia lampaui, sang paman menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan putrinya yang paling besar, Laya yang buruk rupa dan lemah penglihatannya. Di pagi harinya, Nabi Yakub alaihissalam marah kepada pamannya dan berkata, "Mengapa engkau menipuku? Bukankah yang aku lamar adalah Rahil?" Sang paman menjawab, "Sesungguhnya bukan kebiasaan kami menikahkan adik sebelum kakaknya. Jika kamu suka adiknya, maka bekerjalah mengembalakan domba selama 7 tahun lagi. Baru aku akan menikahimu dengan dia." Setelah 7 tahun berlalu, akhirnya Yakub alaihissalam dapat menikahi sang adik. Hal tersebut dalam ajaran mereka saat itu dibenarkan, menikah dengan kakak beradik. Baru kemudian dihapus dalam syariat Taurat. Dari pernikahan dengan kedua kakak beradik tersebut, Yakub alaihissalam mendapatkan keturunan yang banyak. Yakub juga mendapatkan keturunan dari masing-masing budak perempuan milik kedua istrinya tersebut. Dari istri pertamanya, Laya, Yakub alaihissalam mendapatkan keturunan 7 orang anak, 6 laki-laki dan 1 perempuan. Yang laki-laki bernama Robil, Sam'un, Lawa, Yahuza, Isakhir, Zablu. Yang perempuan bernama Dinar. Sedang dari budak perempuan Laya, Yakub mendapat 2 orang anak laki, yaitu Jad dan Ashir. Sedangkan dari istri keduanya, Rahil, Yakub alaihissalam mendapatkan 1 orang anak bernama Yusuf dan kemudian hari dia juga melahirkan seorang anak laki-laki lagi bernama Bunyamin. Dan dari budak perempuannya beliau mendapat 2 orang anak laki-laki bernama Daan dan Neftali. Nabi Yakub alaihissalam kembali ke negeri orang tuanya. Yakub tinggal di negeri Haran selama 20 tahun. Setelah itu dia mohon izin kepada pamannya, Laban, agar mengizinkannya kembali ke negeri keluarganya. Sang paman mengizinkan Yakub alaihissalam untuk kembali. Bahkan dia memberikan Yakub binatang ternak yang banyak. Karena dia merasa bahwa keberadaan Yakub alaihissalam selama ini telah membawa keberkahan baginya. Kemudian Yakub pulang bersama kedua istri dan kedua budak perempuan istrinya, serta ke-11 orang anak-anaknya, juga hewan ternak pemberian bapaknya. Pada mulanya Yakub alaihissalam khawatir saudaranya Al-Is akan berbuat buruk kepadanya. Maka Yakub memohon kepada Allah Ta'ala agar terhindar dari perbuatan buruk saudaranya.
Di samping itu, dia pun menyiapkan hadiah yang besar untuk saudaranya, berupa kambing, sapi, keledai dalam jumlah yang sangat banyak. Ternyata apa yang dikhawatirkan Yakub alaihissalam tidak terjadi. Ketika beliau telah tiba di dekat negerinya, sang kakak menyambut kedatangan Yakub alaihissalam bersama 400 orang mengiringnya. Yakub alaihissalam bersujud sebanyak 7 kali kepada kakaknya sebagai penghormatan. Saat itu, sujud sebagai penghormatan masih disyariatkan dalam ajaran mereka. Begitu juga halnya sujud kepada malaikat terhadap Adam atau sujud saudara Yusuf dan kedua orang tuanya kepada sebagaimana akan dikisahkan kemudian. Setibanya di negerinya, Yakub tak lupa memenuhi janjinya untuk membangun rumah ibadah di tempat batu yang telah diberi tanda minyak di atasnya. Bangunan itulah yang kini dikenal sebagai Baitul Maqdis, yang kemudian dipugar kembali oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Setelah Yakub alaihissalam menemui bapaknya Ishak, lalu tinggallah bersamanya di Hebron, di negeri Kan'an. Kemudian Ishak meninggal dunia pada usia 180 tahun. Kedua anaknya Yakub dan Al-Is menguburkannya di sisi kuburan Ibrahim Al-Khalil di sebuah gua yang telah mereka beli. Kisah Nabi Ishak dan Nabi Yakub ini berdasarkan buku Kisah-Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir.